kepada Bapak Ibu sekalian warga RT 03 yang berpartisipasi dalam program sedekah, mohon untuk kencelengannya disiapkan agar memudahkan kami untuk mengambilnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu para jamaah sekalian. Mari kita ikuti dengan seksama tausiah yang disampaikan oleh Ibu kita Bapak Ustaz Kurnia kepada silakan. Ikutin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati para kesepuhan, khusus yang berada di lingkungan RT 3, RT 2, RT 4. Yang saya hormati para imam, Bapak Ustadz Ali, Bapak Ustadz Tadani, Bapak Perempuan RT 3, juga tidak lupa untuk kesepuhan Bapak Pak Sukanto sebagai pengatur waktu pengantar acara yang mengkondisikan jalannya kegiatan di pagi hari ini. Juga tidak lupa untuk ibu dan bapak-bapak yang alhamdulillah ini adalah ahad pertama kita berada di bulan Januari dan kita berada di bulan Rajab, ya. Jadi kalau kita lihat kalender ini baik Hijriah atau Masehi bertepatan ya Pak Ija. Jadi bersamaan awal Rajab 1 Januari, awal Saban 1 Februari, awal Ramadan 1 Maret, ya. Mudah-mudahan kita berdoa panjang umur, ya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin sebelum kegiatan tausiah ini dilaksanakan, dan saya nggak sampai jam 6 karena ada hajat yang pada hadiah. Pak RW mau nikahin putranya, jadi insya Allah sebelum jam 6 sudah selesai. Jam berapa berangkatnya? Kenapa? Jam 7. Jam 7.
jam 7 insya Allah sebelum jam 7 selesai. Oke. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan dulu pengumuman yang pertama. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 Januari dan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan hajat besar yaitu Tabligh Akbar peringatan Isra Mi'raj tanggal 2. Berarti 1 bulan kurang lebih kita akan memasuki tanggal 2 itu. Dan untuk itu, karena ini adalah hajat kita semua, dan saya sering menyampaikan kepada jamaah, ini bukan cuma hajat dan kegiatan warga RT 3, tetapi seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin, baik RT 2, RT 3, RT 4, dan dari jamaah Ayani di Biner ya. Ini adalah hajat kita semua. Untuk itu mohon doa restu dan dukungannya dari seluruh jamaah untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dan kemarin pada Kapten mohon izin saya sempat kontak ke beliau, ke istrinya. Jadi beliau itu kalau kori tidak mau pakai sofa katanya. Paling sofa mah ini untuk yang ceramah. Jadi beliau itu senang kalau duduk begini pakai kursi plastik yang ada di aula, ya. Cuma kan di syutingnya jelek kelihatannya ya. Gitu. Pantesan saya kalau lihat beliau di YouTube itu Bu, kalau beliau lagi ceramah itu tidak ada kursi bagus, malah kursi yang padahal udah disiapin begini kursinya ya. Ternyata diambilnya itu kursi yang plastik. Kata istrinya, karena memang asistennya beliau, istrinya Bunda Imas ya, beliau bilang walaupun tidak mahal, yang penting nyaman buat Bapak untuk napasnya. Kalau ini kan tuntutan gini begitu ya. Jadi paling nanti pas lagi beliau yang kori ini kesampingkan dulu. Terus kemarin itu beliau katanya insya Allah mau dikasih request apa namanya? Jadi ya mau dikasih sholawatannya katanya. Gitu kan. Karena kan kita sering kontekan gitu ya, kontekan sama beliau. Memang beliau itu di usia-usia ada hanya 60 lebih, tetapi kegiatan tiap harinya itu tidak pernah berhenti Pak, keliling ke Jawa, ke Surabaya, ke Madura ya. Nah, gitu. Dan alhamdulillah mohon doanya aja sekali lagi dari jamaah, semoga beliau nanti sehat dan bisa hadir di tengah kita. Dan kemarin izin pada Haji, saya sudah bicara dengan Pak Ali dan seluruh jamaah di RT 2, karena kan tidak punya parkiran sekarang, mohon izin ini bicara di depan semua juga ya. Jadi barangkali 2 mobil aja nanti pada Haji, mobilnya beliau dengan mobilnya Pak Ustadz Dadang Koliullah. Jadi mohon izin secara umum saya bicara begini, insya Allah nanti secara khusus juga saya akan bicara kepada ya. Karena kan kita tidak punya parkiran, kalau ke dalam makanya lebih kejauhan kita di sana aja alhamdulillah sudah, dan minta izin kepada Haji untuk parkir di sana ya. Nah kemudian yang kedua jamaah perlu saya sampaikan juga, untuk beliau itu nanti biasanya 1 jam lah kurang lebih korinya beliau. Tapi memang kata Ustadz Yusuf Supriyatna guru kita sering menyampaikan, kalau beliau kori itu semakin lama bukan semakin bosan, tapi semakin senang gitu ya. Nah gitu. Beda katanya, beliau kan candanya begitu. Beda dengan kori-kori selain beliau. Semakin lama kita jenuh gitu kan, kadang sok paling ngedumbal. Ini mah enggak, semakin lama itu semakin enak. Bahkan lantunan beliau kalau ngaji itu sampai bisa nangis. Jangan ngerti beliau artinya, ada kita mah boro-boro ya. Dan gitu, yang diaji apa gitu kan. Ya kalau kita nih bacaan Quran karena kita tidak ngerti, walaupun itu ayatnya serem, bikin sedih, sering kita mah. Kenapa? Karena tidak paham. Beliau itu sampai ada yang nangis ya. Gitu. Nah untuk itu mudah-mudahan lancar acaranya dan lancar kegiatannya. Dan yang kedua mohon izin menambahkan juga dari yang disampaikan sama Pak Dekanto. Jadi hari ini insya Allah dari pengurus BKM Al-Muttaqin akan keliling ke rumah ibu-ibu ya. Karena terus terang pada Haji, bapak-bapak dari RT 2 untuk kegiatan-kegiatan di sini memang ditopang dari
kencelengan itu. Dan itu alhamdulillah, kita bukan berarti memuja atau mengalami beliau, ini adalah ide dari Pak Kantor dulu. Kalau tidak ada itu memang sulit rasanya. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari besar keagamaan di RT 3 ini tidak memungut biaya lagi ke jamaah, cukup dari kencelengan itu. Tapi tetap walaupun Pak Kiai Haji Muhammad sudah selesai kita untuk memberikan maisahnya, tapi ini tidak membuntukan atau kalau bahasa kita itu memutus ya Bapak Ibu untuk betul menutup kesempatan Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Jadi jangan mentang-mentang ini, kalau kata Ustaz Yusuf Supriyatna pada kemarin bilang pula karena muamalah udah beres dikasih infaknya, kemudian udah kalau gitu mah nggak bantu, enggak, tetap karena kan masih bisa untuk dialihkan yang lain. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu warga RT 3 ataupun RT 2, RT 4 yang ingin berpartisipasi silakan bisa menghubungi kami pengurus JKM Al-Mutakin untuk keberlangsungan kegiatan acara tanggal 2 Februari nanti. Itu barangkali Ibu sebelum tausiah dimulai sekali lagi mohon doa, restu dan dukungannya untuk kelancaran hajat kita bersama. Ya. Kita lanjut pengajian Ibu. Saya punya satu kisah inspiratif ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Ada seorang penjual gula merah. Dan ceritanya begitu Bu ya. Jadi pasangan suami istri dia berjualan gula merah. Setiap pagi gula merah itu kan bisa diambil dari aren, bisa diambil dari kelapa. Kalau orang Jawa lebih banyak dari kelapa ya Pak De. Kalau kami orang Sunda, Tasikmalaya, Garut itu lebih banyak dari aren. Nah biasanya kalau ngambil gula itu kan tidak mudah. Sebelum subuh itu udah berangkat ke gunung Pak, ya. Hanya sekedar untuk mengambil tetesan air itu, ya. Jadi yang kalau kita lihat yang suka ada di pasar anyar ya, yang dari bambu panjang itu mah nggak tahu kita murni atau tidak. Tapi kalau yang dari kampung memang sudah pasti sebelum sholat subuh berangkat ke gunung, ke kebun. Padahal dari rumah ke gunung itu bukan jarak sedikit dan sudah tidak takut dengan ular atau apa gitu ya. Saya ulangi, ada sepasang suami istri penjual gula merah. Suaminya setiap pagi dia ngambil air itu, kemudian dimasak oleh istrinya dan dicetak. Dalam setiap cetakan gula itu ukuran 1 kilogram. Kalau ada yang muridnya dari rendah. Kalau mau puasa ada gula mahal pada ya. Kalau di kampung aja 1 gula itu kalau mau puasa mahal. Karena pada senang bikin kolak katanya. Kita lanjut. Nah setiap hari Bapak Ibu, si bapak penjual ini dia berangkat ke toko untuk menjual gulanya, dan uang dari hasil penjualannya itu dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Nah itu berjalan bukan cuma seminggu 2 minggu tapi bertahun-tahun. Nah setelah lama-lama si pemilik toko ini curiga ya dengan gula yang dijual oleh si penjual tersebut. Kemudian gula yang ukuran 1 kilo itu dia timbang. Ternyata dari gula yang ukuran 1 kilo itu hanya ada 900 gram. Berarti kurang berapa? 1 on. Dan ngaruh tadi 1 on ya. 1 on kali 10 gula, 100 gula harganya. Saya ulangi. Dengan kecurigaan itu si tukang toko mengambil gula tersebut, kemudian dia timbang dan ternyata setelah ditimbang itu tidak 1 kilo, hanya 900 gram. Dengan tangan gemetar, dadanya yang sesak, ingin marah gitu ya, karena dia merasa dibohongin oleh penjual gula tersebut. Sedangkan si penjual itu sudah menjadi langganan tetapnya dia. Karena saking emosi Pak, berangkatlah si tukang toko ini sambil membawa tentengan gula 1 kilo menuju ke rumah si tukang gula tersebut.
Begitu nyampe ke rumah, apa kata si tukang toko? Kalau bahasa kita, Mamang berani-beraninya ngebohongan saya. Cek Mamang, ia gula 1 kilo. Ternyata setelah saya timbang, kurang dari 1 kilo, hanya ada 900 gram. Mamang sudah berani-berani membohongi saya, dan saya sudah mengeluarkan kerugian berapa banyak. Kerugian yang sudah saya keluarkan untuk Mamang. Dengan menundukkan kepala, Bapak Ibu, si tukang gula ini dia berkata, Pak, saya orang miskin. Jangankan untuk membeli timbangan, untuk makan sehari-hari jaga, saya sulit. Setiap kali saya menjual gula ke toko Bapak, saya suka membeli beras dari Bapak 1 kilo. Dan beras yang 1 kilo itu menjadi acuan untuk menimbang gula yang ada di dalam rumah saya. Ibu ngerti itu ya? Saya ngomong asa jadi Pak Beli. Tapi benar yang ngomongnya ya. Syukur alhamdulillah. Nah, ibu makin ngomong nama itu. Ya. Jadi ulangi lagi ya. Jadi gula yang dipakai dan dijual 1 kilo itu acuannya beras yang dibeli dari toko itu harga 1 kilo. Nah, kemudian setelah itu dia merenung, oh ternyata kalau begitu bukan salah tukang gulanya, tetapi salah tukang gitu ya. Nah makanya ibu dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kadang-kadang kita sering memvonis orang lain itu salah. Ya, kadang-kadang kita suka menyalahkan orang lain, padahal kita tidak sadar bahwa kesalahan itu justru terjadi dari diri kita sendiri. Tahu golda isinya mah ya. Jadi cerita bulak belit ke mana itu cuma itu aja. Kadang kita suka menyalahkan orang lain, padahal pada dasarnya kesalahan itu justru timbul dari diri kita sendiri. Makanya mohon maaf ibu kalau ada orang misalnya kok beda semuanya ke kita, kita jangan nyalahin dulu dia. Kembali ke diri kita. Bahasanya itu introspeksi. Kunaonnya kok kieu gitu kan. Itu kan terus main jelotot wae gitu ya. Dan jadi ketika orang itu beda dengan kita, kita tidak boleh menyalahkan dia dulu, tetapi introspeksi diri kita sendiri ya. Nah, gitu. Jadi ini tukang gula itu tidak sengaja dapat kiriman nggak tahu dari mana video dengerin. Oh iya ya. Kayak gitu. Tukang gula kan ternyata setelah kita amati, resapi, renungkan, ternyata ini adalah memang yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ibu kita lanjut. Ada 4 amalan yang bisa memberikan penerangan kita di dalam kubur. 1, sholat 5 waktu. Ini kan berkenaan dengan bulan Rajab. Ya, saya sering menyampaikan begini, bahkan sering bicara dengan Pak Dekamto, dengan jamaah di sini. Masjid Al-Mutakin, kalau seluruh jamaah warga RT 3 aja, jangan buat 4 dulu. RT 3 kalau semuanya ikut sholat ke sini, nggak bakalan cukup, nggak muat, ya. Tetapi kan sekarang yang ada hanya perwakilan. Dari sana 2 kan gitu ya, dari blok sini 5, dari ujung 3, dan jamaahnya itu juga. Ketika 1 aja tidak ada halangan, sakit, nggak ada penggantinya, gitu ya. Makanya di sini sering disampaikan jamaah, ya, di dalam Isra Mi'raj aja kita sering mendengar bahwa Allah ketika memerintah kepada kita umatnya untuk puasa, tidak dipanggil nabinya, ya. Allah nyuruh kepada kita untuk haji, tidak dipanggil nabinya. Walaupun ibadah haji itu kan mahal biayanya. Kalaupun misalnya kita mau berangkat hari ini, daftar hari ini bisa, ya. Seperti yang kita sering sampaikan dari Ustaz Dadang, Ibu Hajah Nuria, ya. Boleh kita daftar hari ini, berangkat bulan ini juga. Tapi bayarnya gede. 200-300 juta nyaah duit ya, gitu kan. Nah, kita lihat ketika untuk melaksanakan ibadah sholat tidak cukup perintah, tidak cukup ayat, tidak cukup wahyu, tetapi nabinya dipanggil untuk menghadap kepada Allah, gitu ya.
Ibu coba buka, saya sering menyampaikan begini, kitab tafsir Yasin, kan sekarang mah mudah ya. Dibuka sama ibu kitab tafsir Yasin, cereng. Di situ akan keluar Bu ya. Pertama, sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj, beliau dibelah dulu dadanya, dikeluarkan dulu hatinya. Seperti apa dan bagaimana kita kan tidak tahu seperti apanya ya. Cuma di dalam kitab itu dijelaskan malaikat Jibril membelah dadanya, kemudian Rasulullah dikeluarkan hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan berarti hati Rasulullah itu kotor, tetapi untuk lebih memantapkannya lagi ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah beliau berangkat. Dan berangkatnya Rasulullah itu ditemani oleh malaikat Jibril dan menunggang kendaraan yang bernama buruk. Nah ibu kalau nanti ingin lihat buruk, nanti kita lihat di surga. Nah, sekarang memang nggak ada ya. Dan itu kalau kita masuk surga, ya kalau enggak mah jangan harap gitu ya. Kita gitu kan. Nanti kita akan lihat. Betul. Kita gitu harus punya channel dulu, orang dalam dulu. Ya kalau kita masuk surga, insya Allah nanti kita ketemu mana buruk teh gitu kan. Nah, makanya malaikat Jibril itu ibu disebut di dalam Al-Quran dan kitab tafsir Yasin itu, beliau adalah asisten pribadinya Rasulullah. Jangankan ketika Rasulullah hidup, sampai beliau akan wafat pun yang ditanya adalah Jibril. Jibril kemana wahai malaikat Jibril, kan begitu. Jibril masih ada di langit 1 kata malaikat Jibril. Kenapa dia tidak mau turun? Dia tidak tega, kekasihnya akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, gitu ya. Malaikat Jibril itu. Nah, perjalanannya malaikat Jibril, Buraq, Rasulullah dari mulai langit pertama ke langit ke-7, Roh Mustafa, Sidratul Muntaha ya. Dan malaikat Jibril ini hanya mengantarkannya itu sampai langit ke-7. Di Sidratul Muntahanya baginda Rasulullah beliau tidak ditemani. Dan di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah beliau mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Saya ulangi lagi jamaah ya. Amalan yang bisa menerangi kita di alam kubur yang pertama adalah sholat yang 5 waktu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ya. Kita sebagai orang tua ke anak seringkan amanat ya Bu. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu kerja, jangan tinggalkan sholat. Orang tua semuanya hanya itu aja yang berpesan ya. Ibu suka berpesan itu ke anak ya. Jangan lupa sholat ya. Karena apa? Sholat itu adalah pokok pangkal segala-galanya. Gitu kan. Jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua kita lanjut. Amalan yang bisa menerangi kita di alam kubur itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya, kan sering disampaikan sama guru-guru kita di sini, Ustaz Yusuf ya. Kiai Haji Jejian beliau bilang, semua orang yang meninggal merata, menangis, mengadu, ingin kembali lagi pulang ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Bukan mau haji, bukan mau umroh, bukan mau puasa, ingin bersedekah. Ya. Makanya semua yang ada di dalam diri kita ini bisa untuk kita sedekahkan. Punya harta dengan harta, punya ilmu dengan ilmu, tidak punya harta, tidak punya ilmu dengan bahasa, dengan sikap, dengan senyuman, itu pun sedekah, gitu ya. Jadi jangan harta enggak, ilmu enggak, sering gimana hese ulah, gitu kan? Dan gitu karena semua yang ada di dalam diri kita ini bisa untuk kita sedekahkan, ya. Apalagi keutamaan orang yang sedekah ilmu itu kan luar biasa. Apa tuh yang ada hadisnya itu manta alam Al-Quran wa alam. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ibu kalau misalnya kita memberikan ilmu kepada orang lain itu lebih luar biasa mulianya. Ya, makanya dari rentetan sedekah itu kan macam-macam. Sedekah kepada orang tua itu bagus, tetapi lebih bagus lagi apabila kita bersedekah kepada orang-orang yang ahli ilmu. Bukan berarti kita mau dikasih, tidak. Tetapi kan seperti itu hadisnya.
Memberi kepada orang yang lumpuh bagus, ngasih kepada orang tua bagus. Tetapi ketika kita memberi kepada guru ngaji, ya, kepada orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya di jalan Allah, kan disebutnya juga bisa lillah, maka itu adalah mendapatkan pahala yang jauh lebih bagus ketimbang memberi kepada kedua orang tua. Jadi kalau kata Ustaz Yusuf Supriyatna mah tidak cukup amin mukul, tapi harus dilaksanakan, ya kan begitu, gitu kan ya, begitu ya, nah gitu. Coba kita lihat Ibu ya, dan saya bisa rasakan begini Ibu, ini ada sedikit aja pengalaman ya. Ketika saya dulu waktu di pondok, kan macam-macam itu orang ya. Ada yang biasa sama guru ngaji itu, ada yang perhatian. Saya ingat, nggak tahu sudah di sini atau belum gitu. Dulu kan begitu ke Bogor itu emang senang pakai sepatu hidung, apa disebutnya sepatu cat ya, dan itu. Oh, kalau udah dari Bogor terus pulang ke kampung, baju kaos dimasukin, ya, dan itu gitu kan, terus naik bis dari Ciawi sampai ke Garut berdiri Bu, dan bisa duduk gitu kan. Gitu. Orang tidak pernah ngerokok di mobil itu, keluarin Marlboro gitu kan gaya dulu, ingat aja ya. Begitu sampai ke Kobong, ke Tasik, kan biasanya silaturahmi, belum nikah kayaknya di mana, berangkat ke Tasik pakai sepatu, kan guru tuh suka liatin, yang suka kesini dulu pernah kesini, sepatunya halusin katanya ya. Saya teringat dengan kisah-kisah yang sering disampaikan sama guru-guru ngaji. Lamun kita hikmat ke guru itu doanya mujarab katanya. Saya bilang, emang akang kan manggilnya akang ya, kan emang akang hoyong sepatu abdi gitu kan. Lah cedak korbannya gitu ya. Saya kasih Bu itu sepatu, dari pondok ke rumahnya kira saya balik ya. Cek istri belum ya, berarti ibu saya bilang, sepatu ke mana ya katanya. Dibikin ke akang, hari mana aku DKG kabudidoi gitu kan. Nah tujuan itu bukan apa-apa, ingin mendapatkan doa dan berkah dari guru ya. Dan memang sering kita rasakan ya kayak gitu. Makanya saya sering kan bicara di sini Bu, ketika kita punya anak kita titipkan di pengajian, anak yang dititipkan oleh orang tuanya dan orang tuanya memperhatikan kepada guru ngajinya, maka ilmu yang didapatkan oleh anak dan cucu kita juga akan beda dengan yang lain. Walaupun anak yang lain tidak pernah dititipkan juga, dia lebih pintar daripada yang dititipkan, tetapi keberkahan ilmu itu akan beda didapat oleh orang-orang yang ketika ngajinya dititipkan kepada guru ngajinya. Dan memang seperti itu Ibu ya. Ini adalah yang saya banyak rasakan. Makanya saya mah kalau misalnya ada guru ingin apa Ibu, ya sok diusahakan, ingin untuk melaksanakannya, untuk memberinya gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah ilmunya gitu kan. Oke, ulangi lagi. Pertama tadi apa Ibu? Amalan yang bisa menerangi di alam kubur itu sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Dengan peringatan Isra Mi'raj yang sering kita lakukan itu, pula peringatan dilaksanakan tapi sholatnya masih kedul. Berarti itu mah tidak ada bekasnya, tidak ada nempelnya, hanya sekedar seremonial. Sayang kan kita ngundang kiai ya untuk memberikan ceramah setiap Isra Mi'raj, tapi begitu beres Isra Mi'raj sholatnya kedul kayaknya gitu kan ya. Nah, ya kayak gitu. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga membaca Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Ibu sekarang mau apalagi mau bulan Ramadan nih. Sok yang masih ada disimpan di atas kamar dibuka. Mandi geus banyak beruk kan? Geus banyak apa? Debu ya, nah gitu. Coba aja kalau nggak percaya dilihat tuh, karena yang kita baca seringnya Yasin bukan Quran ya. Begitu dibuka di Quran, meuli mahal dibacana jarang ya. Mau kena dibukain lagi Ibu ya, nah gitu. Jadi kalau bisa mah mau kena jangan dipakai itu aja. Nah, kita mah laki dan jarang beli baju ya. Can boleh apa can diganti ya, nah gitu kan. Kalau ibu-ibu kan tidak ya. Kerudung Ibu di rumah punya berapa? Kayaknya satu lemari itu kerudung semua, gitu kan. Jadi lamun ngaji dengan eta gitu ya. Justru harus bagus, harus cantik, harus wangi. Jangan kalah ketika kita mau diundang ke undangan, mau ke undangan, mau ke kerja, mau ke pasar.
wangi, cantik, bersih, bajunya rapi. Nah, ada yang ngaji daster jadi geus barolo, gitu ya. Nah gitu dalam menteri buka kenapa kating kali oh, ieu mah daster geus beleuh gitu kan. Nah gitu. Justru kita mau berangkat ibadah itu harus bersolek, berdandan. Coba saya mau nanya, ada yang dandan dulu tadi mau ngaji? Kayaknya dari sekian banyak hanya ada 3 orang dandan, gitu. Yang sebagian memakai kerudungnya pada lumpang gitu kan. Dan gitu kan harus cantik, mandi dulu ibu ya. Nah, gitu. Apalagi kita mau sholat berjamaah ya Pak Imam punten. Saya sering bilang dengan Ustaz tadi, Ustaz Patoni, kita ini imam ditaksir dan dilihat oleh jamaah di belakang. Karena kalau imam bajunya compang-camping, kusut, jamaah juga nanti imam lagi amat sempat. Ada di mana ya kalau tidak salah itu? Oh iya di Masjid Agung kalau tidak salah. Ini pengalaman dulu waktu Masjid Agung belum bagus. Karena kan saya dulu remaja masjid di sana. Jadi kalau misalnya mau kuliah menjelang waktu zuhur itu ada kuliah 15 menit. Saya suka bilang dengan teman-teman itu dengan Ustaz Umar ngalah omsin. Omsin itu jadi kuliah 15 menit dikasihnya 50.000. Dulu itu dari tahun 2007 berarti. Sekarang suka nanya sama Ustaz Umar, sekarang berapa itu kalau ceramah sebelum ya sebelum zuhur? Nggak jauh beda katanya, sedang kok naik-naik. Masjidnya udah bagus kan, kuliahnya 15 menit menjelang waktu zuhur, homsin disebutnya ya. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang tidak datang, senang solihin gantian katanya, siap saya bilang ya, kayak gitu. Jadi 50.000 bu. Nah, kalau bulan Ramadan suka ada kultum, itu mah naik 100 ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya ceramah beda makannya. Buka puasa kalau jamaah dengan telur, kita mah nasi padang, ya, kayak gitu. Karena kan yang ceramah ya bu, zaman dulu orang-orang tuanya sudah, sekarang udah nggak ada, udah banyak yang meninggal dunia, ya, kayak gitu. Tapi perempuan pastanya masih tetap, ya, jadi tidak naik. Padahal masjid udah bagus, pendapatan banyak. 1 kali buka keropak masjid itu Jumatan berapa jutaan itu? Kayaknya sekitar 8 juta nggak dapat 1 kali buka keropak Jumat. Di kita 270 1 Jumat itu ya 270 diberikan karena peralatan buat cuci piring juga habis kan gitu ya gitu. Nah kita lihat ibu ya, saya kembali ke awal ya, kita akan melaksanakan ibadah Ramadan, Al-Quran dibaca dan bersolek. Karena ketika ada imam, maaf dengan penampilan yang tidak begitu rapi, itu akan menjadi omongan jamaah. Makanya harus rapi ya, gitu. Nah supaya rapi bagaimana? Belikan kan gitu ya Pak, begitu kan, biar rapi gitu kan, gitu ya, gitu gamis gitu ya. Saya kalau lihat Mama Kyai Haji Nawawi almarhum itu, beliau kalau lagi sholat biasa jamaah pakai jubah aja. Tapi kalau beliau udah ngaji, bagus kan ya, pakai udeng-udeng, kemudian pakai jubah, berwibawa gitu kan. Makanya yang penting mah berwibawa aja dulu, penampilannya dulu, karena penampilan itu kan justru akan menambah kita untuk PD-nya nanti ya gitu. Jadi ulangi Bapak jemaah, yang ketiga amalan yang bisa menerangi kita di dalam kubur itu adalah membaca Al-Quran. Yang keempat memperbanyak tasbih. Tasbih itu mana ibu? Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tasbihnya mah cukup subhanallah, 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 subhanallah. Ya, di kita sering bilang kalau di kita mah sholat berjamaah bacaan zikir itu tertib. Subhanallah, subhanallah. Sampai Bapak Ustadz Ali datang ke Cimanggu Lamping, di situ ada masjid. Kemudian Bapak ikut sholat maghrib. Mudahnya capek, banallah, gitu kan? Iya bacaannya itu kan nggak jelas, gitunya. Jadi kita baru 13 udah langsung, alhamdulillah, gitu kan? Kalau di kita makan nggak aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya itu apa ibu? Subhanallah itu maha suci Allah. Jadi mulut kita mengucapkan kalimat subhanallah, hati kita mengucapkan kalimat maha suci Allah, maha suci Allah. Itu dibacanya berapa kali? 13
33 kali. Memperbanyak bacaan tasbih itu akan mengundang dan memudahkan kita masuk ke dalam kubur. Poin yang terakhir Ibu ya, tanda orang yang bahagia ada 4. Pertama, orang yang selalu ingat terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi Ibu kalau ingin menjadi orang-orang yang bahagia, kita harus tahu bahwa kita ini banyak kesalahan. Ya. Jangan mengingat-ingat kejelekan. Ya Allah, saya banyak dosa, ya. Dosa ke diri saya, dosa ke keluarga, dosa ke suami, dosa ke istri, dosa ke anak, belum dosa ke tetangga, dosa ke orang banyak. Makanya punten, dosa yang paling banyak kita lakukan itu adalah dosa di lingkungan rumah dan di lingkungan luar rumah. Makanya kalau misalnya kita minta maaf itu nggak usah jauh-jauh. Pak Lurah jarang ketemunya juga, ya cukup dengan memperbanyak saling maaf-memaafkan antara kita di lingkungan. Ya kadang-kadang kan dengan bahasa ada yang tersinggung, dengan sikap. Ya kadang-kadang kita mampu Ibu ketika ada masalah di rumah sering dibawa keluar. Tuh keraya masalah, kata kan tuh batur teh. Dari wajahnya, biasa sumringan, camerut gitu kan, atau marah di rumah itu keluar itu kelihatan, itu tidak boleh. Ulangi, tanda orang yang bahagia, orang yang selalu ingat terhadap kesalahan yang dilakukan. Sehingga ketika akan melakukan kesalahan itu dia akan mikir ulang. Yang kedua, tanda orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu melakukan kebaikannya. Jadi kita ini tidak boleh mengingat kebaikan. Kadang-kadang kita suka terbalik begini. Ketika ada masalah dengan si A misalnya, yang diingat oleh kita itu adalah kejelekannya. Kan begitu? Ketika kita ada masalah dengan si A, padahal si A itu baik dengan kita. Ada masalah, kesinggung misalnya Ibu dengan ucapannya, kesinggung dengan sikapnya, maka yang ada di dalam benak pikiran Ibu itu bukan kebaikannya yang teringat, tetapi kesalahannya yang walaupun itu hanya sedikit. Ya. Sering kan begitu Bu ya? Begitu. Apa kalimatnya itu? Kalau bahasa kita itu apa peribahasanya? Ada nggak? Ya. Karena nilai sedikit rusak susu. Karena salah sedikit. Benar gitu ya, dan itu semua kebaikannya itu akan hilang. Ini malah gundul sumbang perasaannya. Karena nilai sedikit rusak susu sebelahnya, gara-gara kokong dua semua ical di bawah, kan begitu ya. Dan gitu ini lagunya dulu sumbang dulu, ingat itu ya. Jadi jangan hanya karena kesalahan yang sedikit menjadi lupa akan kebaikannya yang banyak. Makanya Ibu punten ketika kita ada masalah dengan suami, yang diingat oleh kita itu adalah kebaikannya, jangan kejelekannya. Begitu pula ketika kita ada masalah dengan istri, yang diingat oleh kita itu adalah kebaikannya. 2 poin lagi. Yang ketiga, tanda orang yang bahagia itu dalam urusan dunia kita lihat ke bawah. Ibu kalau kita ingin tenang, tentram, adem, ayem, lihat ke dunia, jangan ke atas, lihat ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan walaupun jeung ikan asin begini. Tetangga sebelah mah geus teu bisa dahar-dahar acan. Nah gitu. Jeung anu teu bisa dahar, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa walaupun tidak makan juga masih hidup. Tetangga sebelah saya mah baik karena teu dahar. Dan gitu ya. Makanya terus ke bawah dan ke bawah. Tujuannya apa? Supaya timbul rasa syukur. Kita punya motor, kita punya sepeda, ningali anu punya motor, ya pikiran gitu kan. Tidak boleh. Jangan sekali-kali melihat urusan dunia ke atas, tetapi lihatlah ke bawah. Dan yang terakhir, tanda orang yang bahagia itu apabila urusan akhirat dia akan selalu melihat ke atas. Dengan melihat ke atas timbul panas. Dengan timbul panas, mencontoh ibadah itu akan lebih baik. Orang bisa ngaji subuh, saya kok bisa panas, bagus. Orang bisa sedekah, kok saya tuh panas, bagus. Orang bisa sholat malam, kok saya tidak, timbul panas. Sehingga dengan panas itu datang ingin mencontoh, maka mencontoh kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan. Ulangi lagi Ibu, coba tanda orang yang bahagia itu ada berapa?
Balik semuanya ada berapa? Ada 4. Satu orang yang selalu ingat terhadap kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga ketika dia akan mengulangi itu dia akan berpikir ulang. Yang kedua, orang yang selalu melupakan kebaikannya, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Dan yang ketiga, urusan dunia dia selalu lihat ke bawah. Kalau urusan ibadah dia selalu melihat ke atas. Itu saja Ibu ya. Karena kelihatan juga kecapetan, gitunya meniserpan ke atas gitu kan. Ya, itu mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi Ibu mohon doa restunya dari seluruh jamaah dan dukungannya. Semoga kegiatan kita nanti tanggal 2 Februari berjalan lancar dan Bapak Kiai Muhammadnya beliau sehat sehingga bisa silaturahim dan hadir di Masjid Al-Mutaqin. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma wafa'na ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wasiril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham ya mali abdihi yakir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada guru kita Bapak Al-Ustaz Kurniasin atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami.